Keluargaku anugerah Allah. Ini menjadi tema kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian 2 ayatnya ke-18 dan Kolose 3 ayatnya 18 sampai dengan 25. Ini menjadi dasar untuk kita belajar sama-sama tentang keluargaku anugerah Allah. Kejadian 2 ayat 18 dan Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25. Bila sudah menemukan, saya mengundang sekali lagi untuk kita bersama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan kita boleh membacanya bersama-sama. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18, demikiankah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mari kita membuka dalam Kolose 3 ayatnya ke-18 sampai dengan 21 saja. Kolose 3 ayatnya 18 sampai dengan ke-21. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Silakan duduk kembali. Berbahagia kita ini membaca firman Tuhan dan lebih melakukan di dalam hidup kita. Baik, dua ayat itu menjadi dasar bagi kita untuk belajar sama-sama merenungkan bagian ini. Ya, di bawah tema keluargaku adalah anugerah Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 seperti kita tahu itu menjadi landasan, menjadi dasar teologis bicara tentang keluarga. Ya, dasar teologis mengenai hubungan relasi antara pria dan wanita, dalam konteks ini tentu saja keluarga. Lalu kemudian Kolose 3 ayat 18 juga menjadi dasar yang sifatnya praktis, tadi teologis. Lalu kemudian Kolose itu menjadi dasar yang praktis, petunjuk praktis tentang bagaimana kita ini harus menjalani relasi ya perempuan dan laki-laki, dalam khususnya dalam konteks keluarga, hubungan suami istri. Nah, begitu juga ini menjadi dasar dalam kita melihat tema tentang keluargaku anugerah Allah. Ya, saya pikir sebuah tema yang penting untuk kita sama-sama belajar melihat bahwa keluarga itu merupakan karunia, ya, karunia yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Di mana keluarga itu lebih dari sekedar bicara tentang hubungan biologis, ya, tetapi berupa relasi yang saya pikir penuh kasih ada di sana. Ya, penuh dukungan dan pertumbuhan spiritual dimungkinkan di sana. Ya, karena itu Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita melihat hal ini, saya mengajak untuk melihat sebenarnya kira-kira pengertian keluarga dan anugerah itu seperti apa. Next. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti kita tahu lah, keluarga itu bicara tentang ya kalau KBBI ada ibu, bapak, ya, beserta anak-anaknya, lalu kemudian orang seisi rumah, ya. Kira-kira keluarga itu merupakan kelompok orang yang saling berhubungan, baik dalam ikatan darah, baik dalam perkawinan ataupun di dalam adopsi, ya, secara hukum sah dan seterusnya. Lalu kemudian bicara tentang anugerah. Anugerah itu adalah sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita tanpa kita minta dan kemudian tanpa kita harus melakukan sesuatu, ya. Kalau kemudian kita melakukan sesuatu baru dikasih hadiah, baru dikasih anugerah, itu namanya upah, ya. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana bicara tentang keluarga adalah anugerah Allah. Nah, keluarga adalah anugerah Allah. Keluarga sebagai anugerah adalah sebuah pemberian yang istimewa kepada kita, yang Tuhan beri kepada kita tanpa harus berusaha kita mendapatkannya, tanpa harus kemudian kita bekerja terlebih dahulu baru kemudian dapat keluarga. Tidak, itu anugerah dan hadiah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga itu adalah karunia bagi kita semua. Orang-orang yang ada di dalamnya, anggota-anggota keluarga itu adalah berkat untuk kita, anugerah untuk kita. Ya, walaupun kadang-kala kita juga sering melihat, ya, sebagian orang juga seringkali juga kita lihat protes, ya. Next, seperti ya beberapa kita mungkin pernah membaca atau menyaksikan short videonya tentang bagaimana ada orang miskin, ya, anak seorang miskin yang iri dengan temennya yang kaya, asik main gadget, lalu kemudian punya mainan banyak,
dijemput orang tuanya pakai mobil mewah, ya. Dia bisa melakukan ini dan itu, ya. Mau ini dan itu tinggal perintah, tinggal suruh, tinggal minta, tinggal GoFood dan seterusnya. Ya. Iri. Dia lebih enak hidupnya. Andai saja aku lahir dari keluarga yang kaya, maka apapun yang aku minta pasti diberikan. Apapun yang aku mau pasti akan didapatkan. Oh, betapa berbahagianya aku. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, anak orang miskin cemburu melihat keadaan teman-temannya yang kaya. Tetapi anehnya, di sisi berbeda juga, kita juga sering lihat ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Bagaimana bukan hanya anak orang yang miskin yang iri kepada orang kaya, tetapi bahkan orang kaya pun iri juga kepada orang miskin. Next. Ya. Iri melihat keadaan orang yang miskin yang begitu guyup dengan keluarganya, yang begitu akrab dengan keluarganya. Sementara dia di mana, bapaknya di mana, ibunya di mana. Bapaknya rapat, ibunya asik shopping, dia sendirian di rumah bersama para pembantunya dan seterusnya. Itu yang membuat dia iri. Melihat temannya yang selalu bersama orang tuanya, bersama papanya, didampingi papanya, walaupun pakaian apa adanya, ya mereka asik-asik saja berjalan bersama-sama. Walaupun makan dengan makanan yang sederhana, tetapi mereka makan bersama-sama. Walaupun diantarkan ke sekolah naik sepeda, ya bukan mobil mewah, tetapi yang mengantar itu bapaknya, bukan sopirnya. Itu yang dirindukan oleh anak orang kaya tadi. Ya, saya tidak mengeneralisir tentu saja, tetapi realitas seperti ini, kenyataan seperti ini seringkali kita temui. Ya, bahkan beberapa dimonumenkan di dalam sebuah film. Ya, bahkan ada reality show yang seringkali kita lihat. Ya, ganti nasib atau apa judulnya itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sering melihat, ya, betapa rumput di tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Ya. Betapa rumput di tetangga itu lebih segar-segar daripada rumput di tempat kita. Ya. Karena itu seringkali kita juga mendengar gitu, ya, gugatan-gugatan terhadap, ya tadi itu, ya Tuhan katanya memberikan keluarga saya sebagai anugerah, tetapi kenapa kok ini gitu? Ya. Mengapa tidak bisa memilih saya dilahirkan di keluarga yang kaya? Kenapa saya tidak bisa memilih di keluarga yang berasal dari benua Eropa, ya, atau benua Amerika sana, yang kulitnya putih-putih, bagus-bagus, ya, yang selalu dihormati kalau datang ke Pulau Bali misalnya, ya, dari ras dengan warna kulit putih, ya, dari ras yang dari perekonomian negaranya yang bagus daripada Indonesia. Kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga sana? Dan mengapa dan masih banyak lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi coba kita melihat lebih dalam lagi, betapa sesungguhnya keluarga atau orang-orang atau anggota-anggota yang diberikan Tuhan kepada kita itu merupakan anugerah untuk kita, yang sudah ditetapkan Tuhan berkatnya itu kepada kita. Ya. Next. Keluarga itu adalah betul anugerah Tuhan bagi kita. Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama mengapa keluarga itu disebut sebagai sebuah anugerah untuk kita, sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan melihat alasan kenapa, ya, keluarga itu disebut sebagai anugerah Allah bagi kita. Yang pertama adalah karena keluarga itu adalah bagian dari rencana Allah terhadap hidup kita. Keberadaan keluarga itu adalah bagian dari rencana Allah untuk hidup kita. Kita baca sekali lagi dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ya, next. Baik, pada hakikatnya dalam konteks ini manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa sendiri, sebagai makhluk yang sosial, diciptakan tidak bisa hidup tanpa orang lain, dirancang sedemikian rupa tidak untuk mengisolasi diri, ya. Tetapi manusia dicipta untuk berrelasi, berkomunikasi, ya, dan seterusnya. Karena itulah Tuhan kemudian memberikan
manusia. Ya. Kenapa? Karena manusia Adam itu membutuhkan seorang teman, ya, membutuhkan teman hidup, membutuhkan seseorang yang dapat berbagi cerita dengan dia, bertukar pikiran dengan dia, dan seterusnya. Ya. Dan untuk itu Adam bukan sekedar Tuhan, ya, Tuhan minta dong gitu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi Adam melakukan itu di dalam pencarian yang mendalam tentang identitas dirinya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 25, kita akan menemukan bagaimana Adam ketika tinggal di Taman Eden, ya, dan sendiri, belum ada manusia yang lain, ya, dia begitu kesepian, ya. Dia tinggal di Taman Eden, semua sudah tersedia, segala hal bisa diambil begitu rupa dengan mudahnya, ya. Walaupun dia hanya mengusahakan, tapi tidak kemudian terlalu kesusahan. Dia bisa makan buah-buahan dari apa yang ada, dan tugasnya itu memberikan nama makhluk hidup, ya, karena suaranya dikasihlah namanya Mbe, misalnya seperti itu, ya. Ya. Kukuruyuk, dikasih nama apa ya? Cukur kan, begitu juga. Ya. Dia memberikan nama, dia mengidentifikasi, oh, kalau binatang ini dengan seperti ini kira-kira dikasih nama apa. Itulah aktivitas Adam setiap hari. Tetapi dalam pencariannya itu, ya, dia sekaligus membandingkan kenapa identitas binatang-binatang yang ditemui itu berbeda dengan dirinya. Kenapa identitas binatang-binatang itu tidak sama dengan dirinya. Pada akhirnya dia menemukan ada sisi kosong di dalam dirinya. Ya, di saat dia mengusahakan Taman Eden, di saat dia kemudian memberikan nama, mengidentifikasi, ya, setiap binatang, dia sekaligus mengidentifikasi dirinya. Kenapa berbeda dengan saya? Ada ruang kosong dalam diri. Karena itu dia mencari pendamping yang sepadan untuk dia. Sebab dia tidak menemukan. Ya. Ada merasa kesepian, dia meminta kepada Tuhan. Meskipun dikelilingi oleh beragam makhluk hidup, banyaknya binatang, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya dia, emosionalnya dia, sosialnya dia, kebutuhan komunikasinya dia. Ya. Tapi terkasih dalam Tuhan. Dan seperti kita tahu, Tuhan memahami kebutuhan Adam dan kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuknya dia. Ya. Berikan pendamping yang sepadan, ya, dengan Adam. Itulah hakikat manusia, membutuhkan pendamping dan penolong yang sepadan. Ya. Tuhan melihat kekurangan manusia dan kemudian manusia juga membuktikan bahwa dia memang ada ruang kosongnya, dan kemudian Tuhan menjawab kebutuhan itu. Bapak Ibu, dari sini kita belajar sama-sama. Keluarga itu merupakan rancangannya Tuhan. Keluarga itu diberikan oleh Tuhan. Keluarga itu adalah bagian dari cara untuk memberkati kita. Adanya pasangan itu bagian dari cara untuk menolong kita dan memberkati kita. Allah sendirilah yang menciptakan institusi atau lembaga keluarga itu, ya, di mana di dalamnya ada suami, di dalamnya ada istri, di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada anak-anak. Tujuannya untuk apa? Memberkati setiap person, setiap pribadi di dalam keluarga tadi itu. Dan Tuhan memakai pernikahan sebagai ikatan itu, untuk mengikatkan dua orang yang berbeda tadi itu. Menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan Adam menikah dengan Adam, ya. Adam menikah dengan Adim, ya, bukan begitu juga, ya. Tapi Adam menikah dengan Hawa, laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya. Adam menciptakan Hawa sebagai jawaban atas kebutuhan Adam. Ya. Dan Tuhan kemudian di perjanjian baru ditujukan dalam Matius 19 ayat 5 bagaimana laki-laki pada suatu ketika harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Dua menjadi satu. Baik, dari sini kita lihat keluarga itu bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Keluarga itu bagian dari rencana Tuhan, ya. Allah melihat kebutuhan manusia dan memberkati kita, membutuhkan manusia yang membutuhkan relasi yang intim dengan sesamanya, manusia yang membutuhkan relasi yang lebih mendalam dengan sesamanya, ya. Dan Tuhan menjawabnya dengan lembaga keluarga tadi. Ya. Karena itu
siapapun yang ada di dalam anggota keluarga kita, itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya mungkin kadang-kadang sebagian kita mungkin protes, ya. Betul, atau mungkin istri saya protes ya. Betul, keluarga adalah anugerah Tuhan. Tapi kenapa harus elu kira-kira yang jadi keluargaku? Ya, betul keluarga adalah anugerah Tuhan. Tapi kenapa harus kamu yang menjadi keluargaku, menjadi istriku, menjadi suamiku dan seterusnya? Ya. Sebelum kita melihat, saya ngajak kita melihat satu tayangan berikut. I'm not going to sing praises for all it has done. Not today. And neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful. It would wake him up. How was that feeling? Or, it's the dog, I would say. Go back to sleep here. Or you might find this fellow very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, you see, there are things that you remember. Little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourself like mothers who are as beautifully imperfect as your father was to me. Video ini menunjukkan kepada kita semua, ya, bahkan sesuatu yang menjijikkan dari suami kita. Kalau ada istri saya kentut dan ngoroknya gitu. Tapi ketidaksempurnaan itu bisa menjadi sesuatu yang pengingat bahwa kita itu ada bersama Dia. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kekurangan orang itu, ya, kekurangannya dia sesungguhnya adalah bagian dari orang yang diberikan Tuhan untuk menerima kekurangan kita. Ketidaksempurnaannya dia, ya bisa jadi membuat kita terlihat sempurna. Dan jangan lupa, keadaan pasangan kita, ya, suami atau istri, itu adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya. Begitu juga anak-anak orang tua. Ya. Karena itu, hai istri, orang yang di sampingmu itu adalah orang yang bisa menerima ocehanmu setiap hari. Bisa tenang menghadapimu. Orang yang bisa menghargaimu. Orang yang selalu memujimu, walaupun tidak dengan suaranya, ya, tapi dengan
bagaimana dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hai suami, orang yang di sampingmu itu adalah orang yang bisa menerimamu apa adanya, yang setia menemanimu dari nol, yang setia mendampingi selama melayani, walaupun dia tahu untuk nyicil rumah dan motor saja engkau kesulitan, tapi dia masih setia bersamamu, dia masih tetap mendampingimu dalam suka dan senang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bukankah dia adalah orang yang spesial untuk kita? Suami kita, keluarga kita, ayah kita, anak kita, dan seterusnya. Kalau keluarga adalah rancangan Allah untuk kita, maka rancangan itu adalah rancangan yang tepat bagi kita. Itu betapa penting bersyukur untuk hal itu. Bersyukur untuk istri kita, bersyukur untuk suami kita, bersyukur untuk ayah orang tua kita, ya, bersyukur untuk anak-anak kita. Ya, betapa penting membangun relasi yang baik dengan mereka, karena itu adalah berkat yang ditetapkan Tuhan untuk kita, karena mereka adalah bagian dari rancangan Tuhan terhadap hidup kita, ditetapkan ya untuk mengisi kesempurnaan kita, mengisi kekurangan kita. Walaupun seringkali kita protes, kenapa harus dia? Keluarga adalah anugerah yang saya pikir tidak ternilai harganya. Walaupun kita mungkin tidak selalu setuju dengan ya semua itu, tapi keluarga adalah tempat kita bisa menjadi spesial, menjadi khusus. Itu yang pertama. Selanjutnya, kenapa keluarga itu adalah anugerah Allah untuk kita? Alasan yang kedua yang bisa kita lihat adalah karena menurut saya keluarga itu adalah mini eklesia. Next. Keluarga itu adalah mini eklesia, atau kalau kemudian bahasa lainnya itu yang lebih umum, ya ini bahasa yang coba saya karang-karang sendiri, tapi lebih umumnya itu adalah eklesia domestika. Ya, itu yang sering dipakai. Secara etimologis ya. Next. Gereja sebagai eklesia itu adalah itu bicara tentang keluar, dan eklesia itu bicara tentang pemanggilan. Ya. Ini bicara tentang gereja. Ya, orang-orang yang secara khusus dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang dan seterusnya untuk dikembalikan lagi untuk melayani orang di luar sana yang masih ada dalam kegelapan. Eklesia, ya, orang yang dipanggil keluar, ya, bicara tentang gereja dalam arti ya organismenya, diri kita sebagai gereja. Nah, kalau kemudian rumah tangga itu bicara tentang lembaganya, ya. Kalau mini eklesia itu bicara tentang gereja yang kecil. Jadi rumah tangga atau keluarga itu sesungguhnya adalah gereja yang kecil bagi kita. Kalau eklesia atau gereja itu bicara tentang tempat bersatu di dalam iman, tempat seseorang bisa saling menguatkan, tempat seseorang bisa saling mendukung dan saling melayani. Rumah tangga atau keluarga itulah gereja yang mini tadi, tempat kita saling bersatu dalam iman dan seterusnya. Ya. Next. Karena itu kenapa gereja keluarga disebut sebagai mini eklesia? Karena gereja itu adalah tempat pertama dan utama di mana iman seseorang itu ditanamkan, di mana iman itu dipelihara, di mana iman itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ya. Itulah sekolah pertama kita, keluarga itu. Karena itu bagian dari rancangan Tuhan. Ya, kalau yang pertama tadi bagian dari rancangan Tuhan, nah eklesia mini ini adalah bagian rancangan Tuhan. Ya. Gereja tetapi dalam skala kecil. Rumah tangga atau keluarga itu adalah sekolah iman pertama kita. Ya. Tempat pertama di mana anak-anak itu belajar tentang siapa Tuhan kita. Ya. Bagaimana belajar tentang imannya, bagaimana belajar nilai-nilai moral yang baik, buruk, sopan, santun, indah, dan seterusnya. Tempat pembentukan karakter sejak dini itu ada dalam keluarga sebelum mereka sekolah dan seterusnya. Tempat mengajarkan nilai-nilai yang dipraktekkan di hidupnya
ya. Nilai-nilai kasih, pengampunan, kesabaran, ya, keadilan, ya, kebenaran dan seterusnya itu ditanamkan sejak dini. Tidak ada satu orang, ya, tua pun yang kemudian menginginkan anaknya itu menjadi koruptor, menjadi malah menjadi maling dan seterusnya. Ya, bahkan mafia yang besar pun membutuhkan bendahara yang jujur. Ya, kelompok mafia pun membutuhkan bendahara yang jujur. Ya, banyak film Korea yang seringkali kita tonton kan, ya, tentang kejujuran dalam tempat mafia itu. Ya. Di keluarga adalah tempat mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ya. Di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya. Di sini ditegaskan tentang bagaimana mengajarkan firman dalam keluarga itu, bicara tentang waktu dan kesempatan di mana saja dan kapan saja, dalam kesempatan apa saja. Ya. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anaknya dalam berbagai kesempatan. Dan dilakukan secara konsisten, ulang berulang, tidak hanya satu kali. Karena itu tidak hanya bisa diajarkan hanya 2 jam atau 1 jam sampai 2 jam di sekolah minggu. Ya, tugas mengajarkan firman Tuhan itu adalah tugas orang tua yang harus diajarkan setiap hari dalam berbagai momen, dalam berbagai kesempatan. Bukan hanya di sekolah minggu yang 1 jam saja tadi itu. Bukan hanya di pelajaran agama yang 1 minggu 1 kali saja itu. Bagaimana firman itu menjadi bagian kita semua, ya, bagian kita orang tua yang diajarkan kepada anaknya dalam berbagai momen. Ya, tidak harus membuka Alkitab baru kemudian diajarkan. Tetapi Alkitab sudah menjadi bagian hidup kita dan kita menjelaskan kepada anak kita tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu. Tapi masalahnya kalau kita tidak membaca Alkitab, apa yang mau kita ajarkan? Dilakukan secara konsisten, berulang-ulang, bicarakan tentang firman Tuhan di perjalanan, saat tidur, saat bangun dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, inilah gereja yang mini tadi itu, tempat mengajarkan nilai-nilai penting, tempat mengajarkan nilai-nilai moral, tempat mengajarkan nilai-nilai iman, tapi juga tempat sebuah komunitas atau kumpulan atau kelompok kecil orang yang beriman, yang saling dukung, yang saling support ada di dalamnya, yang saling menguatkan ada di dalamnya. Ya. Nah, di titik ini betapa pentingnya peran kepala keluarga dalam memastikan gereja mininya itu benar-benar berjalan. Next. Matthew Henry menekankan tentang pentingnya kepala keluarga. Keluarga itu adalah gereja kecil yang memiliki tanggung jawab mendidik anggotanya dalam iman Kristen. Kepala keluarga memiliki peran sebagai pemimpin rohani yang harus memastikan bahwa keluarga mereka berfungsi sebagai persekutuan yang menguduskan. Keluarga diharapkan menjadi tempat di mana kasih, keadilan, dan belas kasihan itu diajarkan dan dipraktikkan, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan iman. Nah, tugas kepala keluarga tadilah yang kemudian harus memastikan itu semua berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah standarnya pakai apa? Standarnya adalah Alkitab. Ya, bagaimana mungkin kalau kemudian kita bisa mengandalkan standarnya dari Alkitab kalau kita tidak mengetahui tentang Alkitab? Karena itu betapa pentingnya seorang orang tua, dalam hal ini adalah kepala keluarga, belajar tentang imannya, belajar tentang teologi, tidak hanya di ruang akademis di STT dan seterusnya, tetapi setiap hari mengisi diri dengan teologi, tentang renungan tentang firman Tuhan, mengajarkan firman, belajar tentang firman, supaya bisa mengajarkan kebenaran itu kepada anaknya di setiap waktu dan kesempatan. Kenapa? Ya. Karena bicara tentang gereja mini tidak melulu diisi dengan ya doa dan pujian saja. Ya. Tidak melulu di setiap kali kemana-mana bawa Alkitab lalu kemudian dibukakan kepada anaknya. Tetapi firman, pujian, ucapan syukur itu harusnya menjadi gaya hidup kita, bagian dari hidup kita yang kemudian kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita.
penyembahan kita kepada Tuhan, ketundukan kita kepada Tuhan, itu harusnya menjadi bagian dari hidup kita. Kalau meminjam istilah Jawa itu sudah manunggal dalam hidup kita, menjadi satu dalam hidup kita. Ya. Tidak melulu hanya doa dan pujian saja, tetapi peran orang tua yang berimbang penting untuk mengajarkan. Bukan hanya mengajarkan, tapi juga memberikan teladan. Bukan hanya memberikan teladan, tapi juga mendorong anaknya untuk bertumbuh dengan baik, supaya sistem gereja mini tadi dapat berjalan dengan baik. Ada satu lagu yang kemudian sangat memberkati saya. Ya kalau teman-teman yang lain boleh, ini lagu dunia gitu ya. Tapi saya tidak banyak bicara tentang mendidik anak. Banyak hal yang bagus dari lirik lagu ini. Silakan. Nggak bisa nyala ya? Lagu lama. Dalam satu lagu ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan betapa penting peran-peran penting dari orang tua. Ada peran untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ada peran mendengarkan dan memahami anaknya. You understand me. Ada peran mengajarkan nilai-nilai kehidupan. You teach me how to pray. Mengajarkan nilai-nilai keimanan. How to pray. Ya, menjadi teman bermain. Ya, dari syairnya, can you play the game I love to play. Ya, bagaimana penting menjadi teman bagi anak-anak dalam bermain. Ya, bagaimana memberikan rasa aman kepada mereka. I have no fear when you are near. Ya, bagaimana pentingnya membimbing mereka di masa sulit. Ini dari satu lagu ini saja. Pentingnya membimbing mereka di masa sulit dan menjadikan kita sebagai panutan dan inspirasi untuk anak kita. Bagaimana kita bisa melihat ada peran sebagai memberikan sumber dukungan ya kepada anak-anak kita, memberikan kasih sayang kepada anak kita, sehingga anak-anak memiliki gambaran yang jelas tentang bapaknya, bahwa bapaknya adalah sebagai seorang yang superhero bagi dia, ya, yang bisa memberikan kasih sayang dan seterusnya, memberikan motivasi, mendorong untuk menjadi yang terbaik dan seterusnya. Dari satu lagu ini berkat banyak bisa kita dapatkan. Ya. Dan ini peran penting seorang bapak, peran penting seorang kepala keluarga dari satu lagu. Bapak Ibu, lagunya memang lagu lama. Tapi biasanya lagu lama itu tentang kehidupan hari-hari, dan nilai dalam lirik-liriknya itu nilai-nilai legend, yang legenda, yang seringkali walaupun sederhana tapi mendalam di sana. Ya, dan bisa kita pelajari dengan luar biasa. Bagaimana menjadi seorang ayahnya dari satu lagu ini. Betapa luar biasanya kita dituntut sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang imam di dalam gereja yang mini tadi itu. Kita bisa jadi pendamping, bisa menjadi pembimbing, dan seterusnya. Mudah? Tidak. Pasti tidak mudah. Karena itu butuh kerjasama tim di dalam gereja, di dalam mini eklesia tadi. Next. Bagaimana ayah menjadi kapten dari tim kesebelasan, ya, sebuah pertandingan. Bagaimana ibu juga menjadi pelatih, ya, yang melatih, memotivasi tim di dalam keluarganya. Bagaimana anak kita dorong, misalnya contoh saja menjadi striker, ya, untuk mencetak gol supaya hidupnya beriman dan seterusnya, ya. Anak kedua menjadi menghubungkan setiap para pemainnya, misalnya. Saya tidak terlalu banyak mengerti tentang bola, tetapi bagaimana penting menjaga tim di dalam keluarga. Semua anggota keluarga harus bekerja sama. Semua anggota keluarga harus kemudian bersama-sama untuk mencapai tujuan kemenangan tim, untuk mencapai kemenangan iman dari setiap anggotanya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan,
bersyukurnya ya, kita memiliki seorang ayah yang menjadikan kita sampai titik ini. Mungkin sebagian kita akan merasa ya, biasanya kalau dalam ilmu psikologi, kamu dulu pernah dipukul bapakmu, itulah yang membuat kamu kepahitan dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau saya tidak pernah kepahitan, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Begitu juga Bapak Ibu. Tetapi lihat anak-anak kita yang tidak merasakan kepahitan, apakah dia juga bisa menjadi hidupnya survive seperti kita? Banyak orang yang kepahitan hidupnya bisa menjadi, kalau kata orang, menjadi orang lah. Ya. Dan itu tidak pernah terlepas dari masa lalu kita yang buram, masa lalu kita yang buruk dan seterusnya. Tetapi masa lalu yang buruk itu yang membentuk kita. Karena itu jangan hanya menyalahkan orang tua kita, tapi kita bersyukur untuk didikan yang tanda petik keliru tadi. Karena didikan yang keliru tadi membentuk kita seperti ini. Walaupun dalam ilmu psikologi juga berbahaya untuk kita. Karena itu terekam dalam memori alam bawah sadar kita. Dan kalau kemudian emosi sudah memuncak, kita bisa memperlakukan anak kita sama seperti bapak kita memperlakukan kita. Karena itu betapa penting berjaga-jaga. Tetapi jangan hanya mikir masa lalu jelek, masa lalu buruk dan seterusnya. Kalau tidak ada masa lalu buruk, tidak mungkin kita seperti sekarang ini. Dan itu pada anak-anak remaja, ya, betapa pentingnya berterima kasih kepada orang tuamu. Betapa pentingnya berterima kasih kepada orang tuamu yang ada di sini juga, yang mendidikmu dengan baik dan seterusnya. Berterima kasihlah karena engkau diajarkan bagaimana mengenal Tuhan untuk pertama kali. Berterima kasih ya, secara khusus yang di SMP, yang baru beranjak remaja kalian didampingi guru-guru yang ada di sini. Ya. Masa peralihan kalian didampingi dengan baik supaya tidak keliru dan seterusnya. Kita bisa belajar tentang nilai-nilai etika dari keluarga dan ayah kita. Orang tua kita dulu itu tidak ada yang ngerti tentang bagaimana mendidik anak, psikologi seperti apa, tidak mengerti. Yang mereka tahu ya bisa menjadikan kita seperti sekarang. Karena itu betapa bersyukurnya kita memiliki keluarga, apapun adanya. Keluarga adalah gereja kecilmu. Maka itu hormatilah lembaga keluarga itu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu sebagai imam dalam gereja ini. Sebab di sana juga tempat untuk menguatkan diri. Itu alasan yang kedua. Karena bukan hanya bagian dari rencana Tuhan, tapi juga bagian dari gereja, pembentukan iman. Tuhan tetapkan keluarga sebagai bagian dari pembentukan iman untuk kita semua. Next, yang ketiga, kenapa sih kemudian gereja itu adalah anugerah Tuhan buat kita? Yang ketiga adalah karena keluarga itu adalah sebagai tempat perlindungan kita, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Kolose 3 ayat 18-22 memberikan panduan kepada kita yang jelas tentang hubungan antara anggota keluarga dan konteks bisnis. Tadi itu sudah kita baca. Bagaimana ada peran-peran penting anggota keluarga di sana. Istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Orang tua jangan membuat anaknya menjadi marah dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, tindakan itu semua, tindakan seluruh anggota keluarga itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan ikhlas kalau tidak didasari dengan penjelasan perikop berikutnya atau setelahnya. Sebelumnya, perikop sebelumnya itu bicara tentang manusia baru, yang harus mendasarkan tindakannya pada satu dasar, kasih. Kolose 3 ayat 14 menyebutkan itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Karena itu bukan hanya sekedar kita bergerak, bertindak sesuai dengan arahan tadi itu, sesuai dengan peran kita tadi itu, tetapi
tindakan tadi harus didasarkan oleh dasar yang jelas, kasih sebagai landasan untuk bertindak. Sebab kalau sesuatu didasarkan pada kasih, maka di dalamnya melibatkan hati. Kalau sesuatu didasarkan pada kasih, maka di sana melibatkan keseriusan diri kita, kesungguhan diri kita, melibatkan kemampuan kita, ya, melibatkan aspek emosi kita. Kita jadi tidak hitung-hitungan, tidak berpikir untung dan rugi, tidak mengharapkan balas budi, melakukan sepenuh hati, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketundukan istri kalau tidak didasarkan dengan kasih, maka ya tunduk karena ya tradisi sudah mengatur seperti itu. Ya dia tunduk karena kalau tidak tunduk nggak ada uang belanja misalnya, tidak ada untuk beli skincare, ya, misalnya seperti itu. Begitu juga suami, kalau tidak didasarkan pada kasih, ya, ketidakbisaan, ya, ketidakbisanya dia berlaku kasar kepada istrinya bukan karena dia memang mengasihi istrinya, tapi jangan-jangan karena dia takut istri atau takut tidak dapat warisan dari keluarga istrinya. Ya, atau takut karena ada hukum yang mengatur KDRT dan seterusnya. Kalau tidak didasarkan pada kasih. Begitu juga ketaatan anak-anak yang tidak didasarkan pada kasih, maka takutnya ya bukan takut berdasarkan keikhlasan, berdasarkan karena aku takut karena aku mengasihi ayahku, mengasihi ibuku, maka aku harus menghormati dia. Bukan takut dan tunduk seperti itu, tetapi takut karena tidak dipinjamkan HP misalnya. Takut karena tidak diberikan pulsa misalnya. Takut karena ya misalnya tidak diberi pinjaman motor atau mobil dan seterusnya. Jadi betapa penting dasar kasih tadi. Ya. Tidak mudah. Kadang-kadang kita sudah belajar menahan diri, ya, masih saja kemudian ya, terjadi yang ya, tidak diinginkan. Gitu. Kita belajar untuk tidak kasar, tapi muncul. Begitu juga ya, istri belajar untuk tunduk, tapi akhirnya juga melawan misalnya. Karena itu bukan hanya bicara tentang satu waktu saja, tetapi bicara waktu yang terus-menerus, bicara tindakan yang harus kontinu kita lakukan. Ya. Tanpa didasari kasih, ya, maka kita hanya melakukan ala kadarnya. Tanpa didasari kasih, tindakan kita ya, akan buyar begitu saja. Ya. Kalau tidak ada kasih, orang tua melihat anak yang tidak taat, ya sudah biarkan saja. Kamu pergi kemana? Ya. Kamu melakukan apa saja. Ya. Anak-anak, kalau masih ada yang melarangmu, percaya itu berarti masih ada yang mencintai. Tetapi kalau kamu sudah dibiarkan, mau makan kek, mau minum kek, mau pergi kek, mau pulang kek, orang tua masa bodoh. Ya. Bisa jadi orang sudah tidak peduli denganmu. Itu betapa bersyukurnya kalau kemudian orang tuamu masih peduli terhadap kamu, mengingatkan kamu. Betapa bersyukurnya kalau masih ada bapak ibu guru yang mengingatkan kamu. Betapa bersyukurnya karena masih ada Roh Kudus yang mengingatkan kamu bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Tetapi kalau ketika kamu sudah tidak mendengar suara larangan-larangan itu, percayalah, kamu diizinkan jatuh di dalam dosa. Kalau Roh Kudus tidak lagi seperti mengingatkan, dia tetap mengingatkan kamu, tapi kamu menekan suaranya. Percayalah, ya, bisa jadi kamu bukan orang pilihan Tuhan. Karena biarkan terus-menerus ada jatuh yang ya, dan dosa yang sama. Tetapi orang yang memiliki kasih, orang tua yang memiliki kasih, itu akan selalu berbeda. Ya. Kadang-kala anak sudah mempermalukan nama keluarga, mempermalukan orang tua, ya. Tapi ya orang tua yang dengan kasihnya itu, ya anak ya tetap anak, tidak pernah ada mantan anak. Dan akhirnya orang tua akhirnya menerima juga apa adanya, bahkan anaknya sudah mempermalukan dia.
memaafkan kesalahannya, mengasihi dan menerimanya kembali. Ya. Yuk banyak ceritanya seperti ini. Saya teringat kepada beberapa tahun yang lalu, mungkin sebagian kalian masih baru lahir juga, 2009. Ya. Mengingatkan pada kasus seorang vokalis band beberapa tahun lalu namanya Semi Sirmurangkir. Next. Ya. Vokalis band Chris Patih. Ya. Di tahun 2009 dia pernah tersandung satu kasus, ya, kasus narkoba tepatnya. Dia masuk tahanan Polda, ya. Sudah jatuh, tertimpa tangga, sudah ditangkap karena narkoba, lalu kemudian dikeluarkan pula dari grup bandnya. Padahal dia salah satu pendirinya yang membuat grup band Chris Patih itu menjadi besar juga. Ya. Lebih ironisnya lagi, bahkan selama menjalani masa hukumannya, dia merasa tidak banyak orang yang peduli terhadapnya. Ya. Di tengah dia mengalami masalah, orang seperti menjauhi dia. Ya. Kepada kumparan, ya dia mengaku seperti ini. Terus terang, waktu kena masalah, semua teman menghilang. Saya di penjara 6 bulan, hanya 2 orang yang jenguk saya. Tetapi saya bersyukur masih ada yang jenguk. Rasanya udah sakit, makin sakit karena ditinggalkan. Saya nggak tahu lagi gimana, katanya. Next. Dan dia mengakui bahwa hanya keluarganya yang peduli tentang nasibnya. Hanya keluarga dia yang menangisi dia, yang lain tidak peduli. Hanya keluarganya yang menerima dia kembali. Ketika dia sukses, punya banyak teman, semua orang menghampiri dia. Ketika dia sukses, dia punya banyak teman. Ketika dia sukses, punya banyak keluarga. Bahkan yang bukan keluarga pun mengaku-ngaku keluarga. Ya. Ada gula, ada semut. Ada banyak rezeki, maka orang akan datang ke sana mengaku-ngaku, aku ini keluargamu dan seterusnya. Ya. Tapi ketika terpuruk hidupnya, cuma 2 orang yang datang. Setiap hari yang mamanya yang menangisi dia, yang mengurus dia, yang menjenguk dia ke penjara dan seterusnya. Tidak ada yang menjenguk. Teman-teman bandnya yang selama ini bersama-sama berjuang dengan dia untuk membesarkan nama band Chris Patih tadi, tidak ada yang menjenguk. Hanya 2 orang temannya saja. Tidak banyak orang yang peduli. Bapak Ibu, betapa keluarga itu adalah tempat paling dekat untuk kita meminta pertolongan. Betapa keluarga adalah tempat paling dekat untuk kita berlindung. Keluarga tempat berlabuh kita setelah kita berlayar kemana-mana jauh dan seterusnya. Keluarga menerima apa adanya kita. Keluarga tempat kita mendapat pertolongan, mendapat semangat untuk bangkit dan seterusnya. Nah, di kasus Semi ini kita belajar sebenarnya. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Yang memberikan pengayoman, next. Memberikan kasih, memberikan perlindungan. Betul, ada dalam Alkitab ada bunyinya, misalnya orang yang sekitarmu, ya, itu adalah keluargamu dan seterusnya. Tapi dari kasus Semi juga kita bisa melihat, di saat sukses saja orang-orang itu mau datang, tapi di saat terpuruknya dia hanya keluarga yang menerima dia. Di dalam keluarga kita merasakan kasih dan perlindungan itu. Di dalam keluarga kita merasa diterima kembali walaupun kita sudah mempermalukan nama mereka. Di dalam keluarga kita mendapatkan penghiburan dan penguatan. Di dalam keluarga itulah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Bukankah keluarga adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita? Karena itu bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Karena di sanalah kita dibimbing, dibina di dalam keluarga, di dalam gereja kecil yang ada di tengah-tengah kita. Dan keluarga adalah tempat kita berlabuh untuk dilindungi dan seterusnya. Keluarga adalah anugerah untuk kita. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita dan seharusnya menjadi tempat kita untuk mencari perlindungan.
betapa penting menghargai keluarga kita. Kita sebagian besar memang perantau. Kadang juga perlu kita kemudian bertanya, ya, mengintrospeksi kapan terakhir kali kita telepon mama kita. Orang tua kita lah yang seringkali mendoakan kita. Di beberapa kasus memang banyak orang yang di dekat kita adalah orang-orang yang baik. Tapi di kasus Semi dan banyak kasus yang lain, seringkali ya, keluarga lah yang peduli. Karena itu jangan pernah memutuskan hubungan dengan keluarga kita, memutus komunikasi dengan keluarga kita. Kisah Semi juga menunjukkan betapa pentingnya keluarga di dalam masa-masa sulit hidup kita. Ketika semua orang meninggalkan dia, keluarga menjadi satu-satunya tempat untuk dia merasa diterima dan merasa dicintai. Ada kasih sayang di sana, ada dukungan di sana, ada pengampunan di sana, dan seterusnya. Itulah keluarga. Dan itu tidak berlebihan rasanya kalau kemudian disebut bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk kita. Kini kita bisa bersyukur untuk setiap keluarga yang sudah ya Tuhan berikan untuk kita. Tuhan berkati.